Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal cerita dari sistem persamaan linear 3 variabel ya, atau biasa disingkat SPLTP. Oke, langsung saja yang pertama. Jumlah umur ayah, ibu, dan seorang anak adalah 80 tahun. Nah, ini kita misalkan dulu. Umur ayah dia sebagai X, ibu sebagai Y, dan anaknya sebagai Z ya. Berarti jumlah umur ayah, ibu, dan seorang anak ini bisa kita tulis menjadi X ditambah Y ditambah Z gitu ya. Adalah 80 tahun, berarti sama dengan 80 tahun. Nah, ini adalah persamaan yang pertamanya ya. Kemudian yang kedua, jika umur ayah adalah 1/1/3 umur ibu, nah ini bisa kita tulis umur ayah itu berarti X sama dengan 1/1/3 umur ibu. 1/1/3 ini kan kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 4/3 ya. 4/3 ibu itu Y. Nah gitu ya. Nah selanjutnya ini 4/3 Y kita pindahkan ke sebelah kiri ya menjadi X min 4/3 Y sama dengan 0. Selanjutnya agar bentuk pecahannya hilang kita kalikan aja dengan 3 ya semuanya menjadi 3X min 4Y sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan yang keduanya. Selanjutnya yang ketiga, sedangkan umur ibu dan anaknya berselisih 20 tahun. Kalau berselisih berarti itu artinya dikurang ya umur ibu dan umur anaknya. Berarti ibunya kan Y dikurang anaknya itu Z sama dengan 20 tahun. Nah ini adalah persamaan yang ketiganya. Tentukan umur ayah. Nah berarti kita hanya akan mencari nilai X-nya aja ya. Nah untuk mencari nilai X ini kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 3 ya. Di sini saya tulis dulu persamaan 1 dan 3-nya. Nah, ini kita eliminasi variabel Z-nya ya. Kenapa? Karena di persamaan kedua itu kan cuma ada variabel X dan Y. Nah, jadi nanti hasil ini akan kita eliminasikan dengan persamaan yang kedua ya. Nah, ini kita eliminasi aja langsung ya. Nah, berarti biar Z-nya menjadi 0, di sini kita jumlahkan. Z ditambah min Z kan dia menjadi 0. Kemudian ini X dia tetap ditambah Y ditambah Y menjadi 2Y sama dengan 80 ditambah 20 adalah 100. Nah ini adalah persamaan yang keempat. Nah ini selanjutnya kita eliminasi persamaan keempat yang ini dengan persamaan yang kedua ya. Karena variabelnya sama-sama X dan Y. Ini persamaannya saya tulis dulu. Karena kita akan mencari nilai X, itu artinya kita eliminasi variabel Y ya. Nah, di sini variabel Y-nya berbeda koefisiennya. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Yang atas kita kali dengan 2, dan yang bawah ini kita kali dengan 1 ya. Maka persamaannya menjadi, ini kita kalikan dengan 2 menjadi X ditambah, ini 2X ya. Ditambah 4Y sama dengan 200. Kemudian yang ini dikali 1 dia tetap. Nah berarti ini tinggal kita jumlahkan ya. 4Y ditambah min 4Y menjadi 0. 200 tambah 0 200. Kemudian 2X tambah 3X dia 5X ya. Berarti 5X sama dengan 200. Maka nilai X-nya sama dengan 200 dibagi 5. X sama dengan 40. Nah jadi umur ayahnya adalah 40 tahun ya. Selanjutnya soal yang kedua, Anis membeli 2 kilo salak, 1 kilo jeruk, dan 2 kilo apokat dengan harga 70.000. Ini kita misalkan dulu, salak dia sebagai X, jeruknya sebagai Y, dan apokat sebagai Z ya. Berarti nanti soal ini kita bisa tulis menjadi 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 70.000. Nah gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, Nisa membeli 2 kilo salak, 2 kilo jeruk, dan 1 kilo apokat dengan harga 90.000. Berarti bisa kita tulis 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 90.000 ya. Sementara itu, Sani membeli 2 kilo salak, 3 kilo jeruk, dan 2 kilo apokat dengan harga 130.000.
Berarti ini bisa kita tulis 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 130.000. Nah, gitu ya. Ini persamaan yang ketiga. Di toko buah yang sama, jika Sari akan membeli 3 kilo salak dan 1 kilo jeruk, maka Sari harus membayar dengan harga titik-titik. Nah, berarti ini yang ditanyakannya adalah 3 kilo salak berarti 3X ditambah 1 kilo jeruk ditambah 1Y ya, sama dengan titik-titik. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita hanya tinggal mencari variabel X dan Y aja ya. Oke, berarti langkah pertama seperti biasa kita eliminasi dulu. Mana dulu nih yang mau dieliminasi? Nah, betul ya, 1 dan 3 aja ya biar mudah. 1 dan 3. Ini saya tulis dulu ya soalnya. Nah, ini tinggal kita eliminasi aja ya karena koefisiennya udah sama. Berarti 2X dikurang 2X 0, 2Z dikurang 2Z juga 0. Y dikurang 3Y berarti min 2Y. Sama dengan 70 dikurang 130.000 itu negatif 60.000 ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan negatif 60.000 kita bagi dengan negatif 2 yaitu 30.000. Nah, gitu ya. Jadi ini harga jeruknya udah kita ketahui. Sekarang tinggal kita mencari harga salak ya. Ini mah kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini saya tulis dulu ya persamaannya. Nah, di sini kan kita akan mencari variabel X ya. Itu artinya variabel X-nya jangan kalian eliminasi. Nah, di sini yang paling mudah itu kita eliminasi variabel Z-nya ya. Karena dia kan enggak kepake gitu ya. Agar variabel Z-nya hilang, berarti ini kita kalikan dengan 1, ini kita kalikan dengan 2 ya. Nah, ini yang atas, kalau kita kalikan dengan 1, dia nilainya tetap ya, yang ini. Kemudian kalau yang bawah, kalau kita kalikan dengan 2, dia menjadi 4X ditambah 4Y, kemudian ditambah 2Z ya, sama dengan 90 kali 2, 180.000. Nah, gitu ya. Kemudian ini tinggal kita eliminasi aja. 2Z dikurang 2Z kan menjadi 0. 2X dikurang 4Y menjadi min 2X. Y dikurang 4Y menjadi min 3Y sama dengan 70 dikurang 180 itu negatif 110.000 ya. Nah, ini adalah persamaan yang keempat ya. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, ini tinggal kita substitusikan aja nilai Y yang tadi. Ini kan Y-nya sama dengan 30.000 ya. Jadi kita substitusikan ke sini. Maka ini menjadi min 2X dikurang 3 dikali 30.000 gitu kan. Sama dengan negatif 110.000. Nah, berarti ini min 2X min 3 dikali 30.000 itu kan 90.000. Sama dengan negatif 110.000. Nah, maka negatif 2X sama dengan negatif 110.000 ditambah 90.000 ya. Maka nanti nilai X-nya sama dengan, ini kalau kita jumlahkan menjadi negatif 20.000, kemudian dibagi yang ini ya, negatif 2. Maka nilai X-nya sama dengan 10.000. Nah, gitu ya. Jadi harga salak 10.000, harga jeruk 30.000. Nah, yang ditanya adalah 3X ditambah Y. Itu artinya tinggal kita substitusikan aja ya nilainya menjadi 3 dikali 10.000. Kemudian ditambah Y-nya itu 30.000 ya. Sama dengan 3 kali 10.000 kan 30.000 ditambah 30.000 60.000. Nah, gitu ya. Jadi Sari harus membayar dengan harga 60.000. Gampang ya. Kemudian soal yang ketiga. Jumlah 3 buah bilangan 45. Perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua dengan bilangan ketiga adalah 8/7. Selisih bilangan pertama dan kedua adalah 8. Jika X, Y, dan Z berturut-turut mewakili bilangan pertama, kedua, dan ketiga, nilai dari X tambah Y min Z adalah titik-titik. Oke, ini kita buat aja modelnya. Jumlah 3 buah bilangan adalah 45. Berarti bisa kita tulis X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
Perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua dengan bilangan ketiga adalah 8/7. Ingat, kalau perbandingan berarti bisa kita tulis menjadi, ini kan perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua, berarti X tambah Y dengan bilangan ketiga, kalau perbandingan itu kan berarti menjadi per gitu kan, per Z sama dengan 8/7. 8/7. Nah, gitu ya. Jadi ini model matematika untuk persamaan yang kedua ya. Ini langsung kita sederhanakan aja ya. Nah, ini boleh kalian kali silang, ini kali ke bawah, yang bawah kita kali ke atas ya. Nah, ini menjadi X tambah Y dikali 7 menjadi 7X tambah 7Y gitu ya. Sama dengan 8 kali Z berarti 8Z. Nah, ini kita kumpulkan di sebelah kiri semuanya ya, menjadi 7X ditambah 7Y min 8Z sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang keduanya. Kemudian untuk yang ketiganya, selisih bilangan pertama dan kedua adalah 8. Kalau selisih berarti dikurang ya. Bilangan pertama berarti X dikurang bilangan kedua Y sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan yang ketiganya. Nah, selanjutnya kita pakai metode eliminasi. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini saya tulis dulu soalnya. Nah, karena di sini koefisiennya nggak ada yang sama, berarti kita samakan terlebih dahulu ya. Ini yang paling mudah, kita eliminasi X dan Y langsung ya. Berarti yang atas kita kali dengan 7, yang bawah kita kali dengan 1. Maka nanti ini nilainya menjadi 7X ditambah 7Y ditambah 7Z sama dengan 45 dikali 7 itu 315 ya. 315. Kemudian kalau yang bawah kita kali dengan 1 berarti dia nilainya tetap ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita eliminasi aja. 7X kurang 7X 0, 7Y kurang 7Y 0, 7Z dikurang negatif 8Z berarti menjadi penjumlahan ya. Menjadi 15Z sama dengan 315. Maka nilai Z-nya sama dengan 315 kita bagi dengan 15. Berapa nih? Nah, betul ya, 21. Jadi nilai Z-nya 21. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Ini saya tulis dulu soalnya. Nah, di sini kita bisa langsung eliminasi yang X-nya ya. Ini tinggal kita kurangi. X dikurang X dia 0, Y dikurang min Y berarti menjadi 2Y, kemudian ditambah ini Z tinggal kita turunkan aja ke bawah sama dengan 45 dikurang 8 itu 37. Nah, tadi nilai Z-nya itu adalah 21 ya, berarti nilai Z ini kita substitusikan langsung ke sini. Jadi ini kita substitusikan, maka menjadi 2Y ditambah Z-nya itu kan 21 sama dengan 37. Maka nanti 2Y sama dengan 37 dikurang 21. Y sama dengan 37 dikurang 21 itu 16. Kemudian dibagi 2 ya, 2 yang ini. Sama dengan 8. Nah, ini Z-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu, tinggal kita cari nilai X ya. Nah, untuk mencari nilai X, ini tinggal kita substitusikan ke persamaan ketiga ya, biar gampang. Jadi nilai Y ini kita masukkan ke sini nih. Maka nanti menjadi X dikurang Y-nya itu 8 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 ditambah 8, X sama dengan 16. Nah, gitu ya. Yang ditanya adalah nilai dari X tambah Y min Z. X tambah Y min Z berarti sama dengan X-nya 16 ditambah Y-nya 8 dikurang Z-nya itu 21 ya. Sama dengan 16 tambah 8, 24 dikurang 21 adalah 3 ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, gitu ya. Nah, ini maaf ya kurang rapi. Yang penting kalian tahu ya alur pengerjaannya itu dari mana ke mana gitu ya. Soal yang keempat, kita mengetahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Tentukan besar setiap sudut dalam sebuah sudut segitiga jika jumlah dua sudut sama dengan besar sudut ketiga, tetapi selisih dua sudut tersebut sama dengan 2/3 dari sudut ketiga. Nah, ini kita misalkan dulu.
Sudut pertama sebagai X, sudut yang kedua sebagai Y, dan sudut yang ketiga sebagai Z ya. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita bikin modelnya ya. Kita mengetahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Berarti ini bisa kita tulis X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Ini persamaan yang pertamanya. Kemudian yang kedua, jika jumlah dua sudut sama dengan besar sudut ketiga, itu artinya jumlah dua sudut. Berarti X tambah Y sama dengan besar sudut ketiga, sama dengan Z. Nah, gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, selisih dua sudut tersebut sama dengan 2/3 dari besar sudut ketiga. Berarti bisa kita tulis X min Y sama dengan 2/3 dari besar sudut ketiga. Berarti 2/3 besar sudut ketiga itu Z ya. Nah gitu, ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya tinggal kita cari X, Y, Z-nya ya. Nah kalau kita perhatikan di sini soalnya itu sangat mudah sekali. Jadi di sini mah akan saya gunakan metode substitusi ya. Nah, di sini akan saya substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Nah, berarti di sini akan saya tulis persamaan 1 dulu ya. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 180. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan persamaan kedua itu X tambah Y sama dengan Z. Itu artinya nilai X tambah Y ini kita ganti dengan Z ya, yang ada pada persamaan kedua. Berarti ini bisa kita tulis X tambah Y-nya kita ganti dengan Z, kemudian ditambah Z sama dengan 180. Z ditambah Z, 2Z sama dengan 180. Maka nilai Z-nya sama dengan 90 derajat. Nah gitu ya. Karena nilai Z-nya udah diketahui, maka nanti persamaan kedua ini bisa kita rubah dia menjadi X tambah Y sama dengan 90. Kemudian persamaan yang ketiga ini bisa kita ganti menjadi X dikurang Y sama dengan, berarti 2/3 dikali 90. Berapa? Nah betul ya, 60 derajat. Misalkan ini persamaan yang keempat dan ini persamaan yang kelima ya. Selanjutnya tinggal kita eliminasi aja persamaan keempat dan kelima ini ya. Kita tulis di sini eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, ini kita tulis kembali soalnya X tambah Y sama dengan 90, X min Y sama dengan 60. Ini tinggal kita eliminasi aja. Berarti X dikurang X 0, Y dikurang negatif Y menjadi 2Y sama dengan 90 dikurang 60 berarti 30. Maka nilai Y-nya sama dengan 30 dibagi 2 itu 15 ya. 15 derajat. Nah selanjutnya tinggal kita cari nilai X-nya. Yaitu dengan cara kita substitusikan ke persamaan yang keempat atau yang kelima. Ini kita masukkan ke persamaan yang keempat aja ya. Berarti yang ini bisa kita tulis menjadi X ditambah Y-nya itu kan 15 ya. Sama dengan 90. Berarti X sama dengan 90 dikurang 15. Maka nilai X-nya sama dengan 75 derajat. Nah gitu ya. Jadi sudut yang pertama 75, sudut yang kedua 15, dan sudut yang ketiga 90 derajat.